Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Kia Rahmadiana. Kali ini kita masih membahas terkait mata kuliah akuntansi manajemen dengan bab 7, yaitu penetapan harga jual. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Ya, tujuan dari bab ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali terkait penentuan harga jual, terutama pada perusahaan manufaktur. Nah, penentuan harga jual sendiri nanti akan ada beberapa dasar penentuannya, yaitu yang pertama cost plus pricing, kemudian penentuan besarnya markup pricing, dan penetapan harga BEP secara terstruktur. Kita masuk ke penetapan harga jual. Konsep dari penetapan harga jual sendiri adalah seperti kita tahu, penetapan harga jual itu merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang menjual produk atau jasanya. Nah, tujuan utama dari penetapan harga jual itu adalah satu, untuk kelangsungan hidup perusahaan. Kalau perusahaan salah menentukan atau menetapkan harga jual, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memperoleh laba, ya, untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Kalau ternyata salah penentuan harga jual, artinya biayanya lebih besar dibandingkan pendapatan, nanti juga itu akan berpengaruh. Jadi kalau terlalu tinggi penentuan harganya, maka permintaan akan semakin kecil. Ya, seperti hukum permintaan. Harga naik, maka permintaan turun. Sebaliknya, kalau penentuan harga yang terlalu rendah, maka pertumbuhan perusahaan akan terganggu. Ya, karena laba yang diperoleh oleh perusahaan itu tidak maksimal. Nah, perlu kita tahu apa sih sebetulnya harga jual itu. Secara definisi, kita bisa lihat bahwa harga jual itu merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa tertentu dari perusahaan, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Ini definisi menurut Kotler dan Keller 2014. Jadi harga jual itu, perusahaan itu sudah punya produk atau jasa yang akan ditukar. Nah, penukaran produk atau jasa itu yang nantinya akan dibebankan harga jual tadi. Nah, makanya penentuan harga jual itu harus ditentukan secara tepat dan nanti akan ada beberapa metodenya dalam penentuan harga jual. Nah, tujuan penetapan harga jual sendiri secara rinci itu ada 6, yaitu kelangsungan hidup. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa penentuan harga jual yang tepat akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan. Jadi harga nantinya akan menutup biaya variabel sebagai biaya tetap. Ya, karena suatu proses produksi itu pasti akan ada biaya-biaya yang dikorbankan oleh perusahaan. Jadi harga jual akan menutup biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah laba sekarang maksimum. Jadi bagaimana agar supaya menghasilkan laba yang maksimum. Ya, kemudian untuk memperhatikan arus kas yang ada di perusahaan supaya tetap berjalan, gitu ya, atau pengembalian investasi yang maksimum. Yang ketiga adalah pendapatan sekarang maksimum. Ya, ini kaitannya dengan perkiraan fungsi permintaan. Jadi, kalau permintaannya banyak, nah, maka harganya jangan terlalu mahal gitu ya. Kalau terlalu mahal juga nanti akan mempengaruhi fungsi dari permintaan konsumen. Yang keempat adalah pertumbuhan penjualan maksimum. Kaitannya dengan volume penjualan yang tinggi akan menghasilkan biaya yang rendah. Tujuan yang lain adalah skimming pasar maksimum. Skimming itu kan artinya membaca cepat. Jadi membaca secara cepat kondisi yang ada di pasar, ya, mengenai penetapan harga maksimal yang dapat diserap oleh pasar. Dan yang keenam adalah kepemimpinan mutu produk. Nah, mutu dan harga yang tinggi akan mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dari rata-rata industri. Gitu. Jadi produk yang memiliki mutu lebih
baik, lebih optimal dibandingkan produk yang lain, tentunya akan mempengaruhi penetapan harga jual, ya lebih tinggi tentunya. Selain tujuan dari penetapan harga jual, di sini ada metode penetapan harga jual. Ada tiga sebetulnya. Yang pertama, penetapan harga jual berdasarkan biaya. Nah, berdasarkan biaya ini juga ada tiga metode. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, cost plus pricing method. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Jadi, cost plus pricing method sendiri adalah penentuan harga jual dengan cara penentuan harga jual per unit dari suatu produk yang mana menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutup laba yang diinginkan pada unit produk tertentu. Tuh. Jadi akan ada marginnya, ya, ditentukan marginnya. Pada metode cost plus pricing method di sini formulanya atau rumusnya adalah harga jual total, ya harga penentuan harga jual sama dengan biaya total, ya, berarti biaya tetap dan biaya variabel total ditambah dengan margin. Nah, di sini margin akan ditentukan. Contoh, kita bisa lihat contohnya, Lasya mempunyai usaha menjual roti bulu dan menghasilkan order sebanyak 1.000 roti, ya, untuk sebuah acara pernikahan. Biaya yang dikeluarkan oleh Lasya untuk membuat roti tersebut adalah, jadi kalau Lasya mau memproduksi roti 1.000 unit, ya, maka biaya yang dikeluarkan oleh Lasya itu terdiri dari satu, biaya bahan baku 400.000, biaya tenaga kerja langsung 200.000, biaya overheadnya 100.000. Nah, berarti total biayanya itu 4, 5, 6, 7, 700 gitu ya. Nah, jika Malaysia menginginkan laba sebesar 40% dari biaya total, berarti 40% dari 700.000. Nah, berapa harga jual yang harus Malaysia tentukan? Nah, pertama kita harus hitung dulu sesuai formula harga jual total. Nah, harga jual total itu adalah biaya total, ya, 700.000 tadi ya, ditambah margin. Nah, margin itu yang ditentukan 40% dari seluruh biaya. Berarti 40% dari 700.000 berapa? 280.000. Nah, berarti 700.000 biaya total ditambah labanya 280.000, harga jual totalnya 980.000. Jadi kalau Lasya pengen labanya 40%, maka harga total dari semua, ya, produk yang dijual itu harus mencapai 980.000. Berarti kalau harga jual totalnya 980.000, per unitnya berapa? Tinggal dibagi aja, bagi 1.000. Tuh. Jadi harga jual per unitnya roti itu harus dijual dengan harga 980 rupiah. Gitu ya. Itu kalau mau labanya 40%. Kalau labanya mau 90%, berarti harus dinaikkan lagi. Gitu ya. Itu yang cost plus pricing method. Yang kedua adalah markup pricing method. Kalau markup berarti kan menambah, ya. Terserah produsennya mau markup berapa, ya mau nambah berapa. Ya. Berarti formulanya adalah harga jual sama dengan harga beli, ya, atau total biaya. Harga beli itu kalau si penjual itu nggak memproduksi tapi beli gitu ya. Tapi kalau misalkan mau markup harga dari produk yang diproduksi sendiri, ya itu tinggal ditambahkan dengan biaya-biaya. Tapi biasanya markup itu dilakukan ketika penjual mendapatkan barangnya itu beli, gitu. Itu istilahnya markup. Tapi kalau pengen untung, ya itu margin. Itu ya, itu bedanya ya. Nah, markup sendiri biasanya diterapkan ketika produsen itu beli barangnya. Contoh, ada toko sandal, pembeli sandal yang nantinya akan dijual lagi. Ya, belinya sepasangnya 100.000. Ya. Pengen markup 60.000. Ya, udah tinggal dijumlahkan aja gitu ya. Namanya markup.
Ya, markup itu biasanya kalau tidak memproduksi gitu, tapi membeli barangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penetapan harga BEP, break even point. Break even point itu apa? Kemarin titik impas. Artinya penetapan harga pada titik impas ketika perusahaan tidak mengalami rugi maupun tidak mengalami laba gitu. Tujuannya apa sih? Menetapkan harga BEP supaya perusahaan tahu berapa yang harus ditentukan biar tidak rugi. Jadi meminimalisir kerugian perusahaan. Formulanya, ya formula dari titik impas atau BEP sama dengan total biaya. Total biaya berarti kan biaya variabel dan biaya tetap ya. Sama dengan total penerimaan. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sama dengan penerimaan yang akan diterima oleh perusahaan. Contoh, Ayu memiliki usaha jus buah. Ayu menetapkan harga jual produknya per gelas 7.000. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Ayu itu ada biaya tetap 300.000, biaya variabel per produknya 4.000. Nah, dari biaya tetap dan harga jual tersebut, maka tentukan titik impasnya atau BEP-nya. Bisa menentukan dalam unit atau dalam rupiah. Nah, dalam unit, kalau yang dalam unit berarti biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel. Ya, 7.000 kurangi 4.000, 3.000, 300.000 dibagi 3.000, 100 gelas. Berarti kalau Ayu memproduksi 100 gelas itu tidak untung atau tidak rugi. Jadi kalau mau untung harus memproduksi lebih dari 100 gelas gitu. Nah, kalau dalam rupiah, kalau dalam rupiah tinggal dihitung 700.000. Nah, atau tinggal dikalikan aja ya. Karena harganya 7.000 kali berapa unit produk yang diproduksi, 700.000 gitu. Jadi kalau Ayu mau untung harus memproduksi lebih dari 700.000 gitu ya. Ini titik impas. Tujuannya meminimalisir resiko yang akan dialami oleh perusahaan. Itu mengenai penetapan harga berdasarkan biaya. Kemudian ada lagi penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Nah, jadi untuk produk standar ya, dengan kondisi pasar oligopoli atau pasar yang di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi ada kompetitornya. Nah, strategi harga jual ini biasanya menetapkan harga di bawah harga pasar dengan maksud meraih pangsa pasar. Yaitu kalau produknya biasa aja gitu. Jadi kalau penentuan harga jual berdasarkan harga pesaing, di sini perusahaan mensurvei, ya, mensurvei skimming, ya, membaca cepat pasar, kira-kira posisi perusahaannya, posisi produknya itu di mana? Dianalisis ya, analisis secara internal. Kemudian ada lagi berdasarkan permintaan. Nah, biasanya permintaan juga sama, menganalisis konsumen. Nanti konsumen bisa ditanya atau diberi kuesioner. Kira-kira konsumen yang dibutuhkan itu produk yang seperti apa dan dengan harga yang seperti apa. Nanti bisa dibandingkan dengan tingkat pendapatan konsumen juga. Tuh. Selain penentuan harga jual, nah sekarang ada yang istilahnya target costing. Target costing ya menargetkan biaya produk atau jasa dengan mendasarkan pada harga jual ya, agar para konsumennya bersedia membayar. Ya. Cara yang baik untuk menetapkan harga adalah dengan mengetahui berapa yang ingin dibayar oleh pasar. Formulanya itu adalah biaya target sama dengan harga target dikurangi laba target. Contoh, langsung ke contoh. Misalkan manajemen mentaksir bahwa produk dengan harga jual Rp1.000 menginginkan laba sebesar 30%.
dari harga tersebut. Berapa biaya target tersebut? Ini sama dengan cost plus pricing method ya. Jadi biaya targetnya 1.000 harga jualnya dikurangi dengan tadi laba ya 30% dari 1.000. Jadi biaya targetnya adalah 700 rupiah. Jadi jumlah biaya target sebesar 700 rupiah menjadi patokan perusahaan untuk merencanakan sebaik-baiknya agar produk yang akan dijualnya hanya mengkonsumsi biaya 700. Karena kalau lebih dari 700 rupiah bisa jadi ini akan rugi atau tidak sesuai dengan laba yang diinginkan. Gitu. Jadi sebelum target biaya ini tercapai, upaya pengurangan biaya terus-menerus akan dilakukan perusahaan. Jadi kalau bisa di bawah 700. Tapi targetnya kalau mau labanya 30%, maksimal 700 rupiah untuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi tidak hanya kita bisa mengetahui harga jual, tapi target biaya yang akan diproduksi oleh perusahaan. Nah, kemudian apa sih strategi penetapan harga jual? Nah, strategi penetapan harga jual sendiri adalah tahapan di mana perusahaan menggolongkan produk atau jasa yang dihasilkan menjadi dua, yaitu produk yang baru ya, atau produk yang belum memiliki konsumen tetap dan produk yang sudah memiliki pangsa pasar. Jadi artinya perusahaan harus tahu dulu produknya itu ada di posisi mana, ya, produk yang baru atau produk yang sudah memiliki pangsa pasar. Nah, tentunya berbeda nih perlakuan dan penerapan dalam penetapan harga jual. Nah, strategi penetapan harga ini juga berhubungan dengan siklus produk atau product life cycle. Seperti kita tahu bahwa dalam suatu perusahaan, nah, suatu produk itu punya siklus produknya. Pertama, misalkan produk baru. Produk baru berarti kan produk yang pertama baru masuk pasar. Produk yang belum ada kompetitornya. Tapi kelemahannya produk itu belum banyak konsumen yang tahu. Sehingga bagaimana penetapan harga yang tepat untuk produk baru, ya, apakah harus ada promo, ya, apakah harus banyak iklan dan lain sebagainya. Tentunya kalau ada iklan akan muncul biaya yang lain yang akan dibebankan oleh perusahaan. Gitu. Produk baru merintis. Nah, setelah produk baru, tahap kedua biasanya adalah tahap pertumbuhan, di mana pelanggan mulai menerima produk. Oh, produknya enak nih, sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang repeat order. Ini pertumbuhan yang biasanya bantuan harganya sudah mulai stabil. Nah, baru tahap yang ketiga, biasanya produk itu mengalami tahap kematangan. Nah, tahap setelah pertumbuhan kematangan. Kematangan itu yang seperti apa sih? Kematangan itu adalah penjualan itu mulai menurun. Nah, penjualan yang tadinya pelanggan sudah banyak yang kenal mulai menurun karena adanya persaingan, karena adanya produk yang sama masuk ke pasar. Sudah mulai turun. Sehingga biasanya di sini inovasi itu perlu ditingkatkan ya karena pesaing sudah mulai masuk ya. Konsumen sudah mulai ada pilihan alternatif produk lain. Nah, kalau tahap kematangan ini terus berjalan, ya artinya tidak diimbangi dengan inovasi, maka akan ada pada tahap penurunan. Nah, tahap penurunan ini adalah di mana penjualan turun disebabkan produk menjadi usang atau perlunya ditetapkan diskon. Nah, di sini penetapan harganya dipengaruhi oleh keempat produk life cycle ini. Nah, tentunya penetapan harga harus tahu. Jadi suatu perusahaan harus tahu posisi produknya itu ada di mana. Gitu ya. Jadi itu mengenai cara penentuan harga jual dan bagaimana strategi penetapan harga jualnya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai bab ini, silakan komen di kolom komentar dan jangan lupa like dan share video ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.